Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat ingkang kita tampi. Bismillah mali ngalingaken pilih nikmat niki titipan saya Gusti Allah. Maka karena ini titipan, kita berusaha sebaik mungkin untuk merawatnya, menggunakannya supados saged kagem ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab niki titipan pasti pada saatnya akan ditanyakan tentang peruntukannya, pertanggungjawaban atas titipan yang kita terima hari ini. Umur yang kita terima hari ini akan ditanyakan untuk apa, kesehatan yang kita terima hari ini akan ditanyakan untuk apa, demikian juga harta yang Allah titipkan kepada kita akan ditanyakan untuk apa, bahkan kalau harta dari mana dan untuk apa. Istri yang Allah titipkan kepada kita juga harus dirawat, dijaga. Kita punya kewajiban-kewajiban yang melekat sebagai seorang suami. Demikian juga seorang istri punya kewajiban-kewajiban yang melekat untuk menjadi seorang istri yang baik. Demikian juga yang jadi anak, maka melekat kewajiban sebagai seorang anak yang harus berbakti kepada orang tuanya. Demikian selanjutnya nih, setelah nikmat ingkang Allah tampi, nikmat ingkang kita tampi, betul-betul harus efektif menjadi sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedaya ingkang dirahmati Allah, malam ini kita berada di bulan Dzulqa'dah insyaallah. Sebagian saudara kita sudah berangkat hajian. Saya hari Jumat kemarin itu lari-lari. Saya sebenarnya pengen sholat di sini mas, sebenarnya. Izin dari Ngesti, ternyata di Ngesti nggak bisa. Karena saya ngejar mau ketemu adik saya yang berangkat hajian di Candi Mas ini, di Candi Mas. Saya pikir di Ambal Ketawang kan dekat, ternyata Candi Mas. Jadi saya Jumatan tuh ngisi jadi khotib itu cuma 15 menit selesai, kebut. Karena mau ketemu yang mau hajian. Adik Cer. Alhamdulillah. Ahad juga kemarin saya ngisi kajian yang diunduh oleh orang yang hendak berangkat haji, ibu-ibu 2 orang berangkat haji jamaah di Perum Bangun Jiwa Sejahtera. Bulan yang masuk bulan hajian itu bulan apa saja? Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Termasuk hari ketambahan hari Tasyrik 11, 12 dan 13. Jadi haji itu ada 3 macam ya. Ada haji ifrad, haji tamattu dan haji qiran. Kalau dari Indonesia biasanya haji tamattu. Haji yang antara umroh dengan haji itu dipisah waktunya. Maka kita berharap mudah-mudahan juga termasuk dipilih oleh Allah bisa nih ke sana mudah-mudahan. Tentu saja bagi Allah semuanya mudah. Kita tinggal pasang niat saja, semoga Allah mudahkan. Salawat salam kita sampaikan bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi Allah paring kesempatan buat kita untuk bisa memanfaatkan kecerdasannya Allah kepada kita untuk mempelajari sedaya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bisa taat di atas risalah itu, dan kemudian kita pas meninggal juga sedang di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, yang itu menjadi tanda bahwa kita meninggal dengan husnul khotimah. Ini yang paling kita harapkan Bapak Ibu semuanya. Nah, karena ini bulan Dzulqa'dah, saya mengingatkan Quran surah At-Taubah ayat ke-36. Quran surah At-Taubah ayat ke-36 bahwa Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahrun fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fi anfusakum ila akhir ayat. Allah berfirman, sesungguhnya perhitungan bulan kalau di sisiku ada 12 bulan. Kemudian 4 diantaranya adalah bulan-bulan hurum atau bulan-bulan kita menyebutnya bulan haram. Kemudian dikatakan ketika kita masuk di bulan haram maka fala tadlimu fihi anfusakum.
Jadi jangan sekali-kali kita di bulan-bulan itu berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Jadi hati-hati, kita sekarang ada di bulan di mana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah bulan yang ketika kita berbuat baik berlipat pahalanya, ketika berbuat jelek berlipat dosanya. Apa itu? Kapan itu? Salah satun mutawaliyat, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Sekarang kita berada di bulan itu salah satun mutawaliyat, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Ingat begitu Bapak Ibu, kita berada di bulan yang ditentukan oleh Allah sebagai bulan hurum. Satunya adalah Rajab yang barusan kita lewat kemarin sebelum puasa ini. Nah maka Bapak Ibu semuanya, ini menjadi peringatan buat kita. Cara wong panen, itu panen ini lipat-lipat bulan-bulan ini. Baik orang yang panen pahala lipat-lipat, sing panen dosa ya lipat-lipat. Dengan biasa berdosa di hari-hari biasa, kemudian berbuat dosa di bulan-bulan ini itu dilipatkan dosanya, subhanallah. Sebenarnya bagi orang yang ngaji seperti dengan duduk seperti ini pahalanya besar Bapak Ibu. Ini salah satu yang tidak dilaknat oleh Allah adalah duduk di dalam majelis taklim seperti ini. Masya Allah. Kalau dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah maka berlipat-lipat pahalanya. Semakin orang duduk di majelis, saya yakin kalau ikhlas niatnya karena Allah, semakin dia diberi cinta oleh Allah terhadap ilmu, kemudian diberi taufik sehingga dia bisa melaksanakan ilmunya. Padahal Allah berjanji siapapun yang melaksanakan setiap ilmu yang dipelajarinya, Allah akan bukakan ilmu lain yang dia tidak tahu sebelumnya. Ini poin Bapak Ibu semuanya. Makanya jenengan tuh kalau pulang dari ngaji itu minta, ya Allah mudah-mudahan yang dibahas di kajian tadi saya bisa melaksanakan. Kalau ternyata bisa, Allah janjikan jenengan akan dibuka ilmu lain yang sebelumnya jenengan nggak tahu. Nah ini penting ya Bapak Ibu semuanya. Makanya orang yang belajar seperti itu seperti mengakui lautan yang sangat luas, nggak ada polnya. Maka bersyukur yang muda-muda sudah ngaji seperti ini, itu alhamdulillah. Tidak banyak juga loh anak muda yang mau ngaji. Makanya jenengan bersyukur kepada Allah. Tidak banyak pula anak muda yang mau ngaji seperti itu, sedikit. Maka mudah-mudahan Al-Ma'arij bisa menjadi percontohan generasi ke depan yang baik. Nek sesepuan betul ngaji ya kebangetan. Nek sesepuan memang kudu ngaji, memang betul ngaji pada pripun. Nek wong pun sepuh kok orang ngaji lah terus ke pripun. Nek enom-eman urung ngaji ngono mbok menawa situ, umure mbok menawa. Nek sesepuan. Saya ingat kalimatnya yang itu mengatakan, Ustaz, alhamdulillah saya itu ketemu ngaji. Kalau tidak, semua harta saya nggak kepake, cuma kepake di dunia saja, nggak saya bawa pulang. Anak saya cuma 1 Ustaz. Duitnya banyak, nek ra ngerti ilmu nek ora kanggo niku. Maka beliau mengatakan, untung Ustaz saya ketemu ngaji, alhamdulillah bisa menggunakan uang dengan baik untuk kemakmuran umat. Masya Allah. Makanya semindah kali kalau sesepuan memang ya sudah wajibnya ngaji. Tapi yang mudah-mudahan alhamdulillah Al-Ma'arij termasuk contoh yang baik dalam hal masalah muda-mudi Mas. Di masjid lain saya kebanyakan sesepuan yang ngaji. Tempatnya Pak Taufan juga kebanyakan sesepuan yang ngaji. Yang muda-muda jarang. Nek ngaji nih paling do nang samping do dolanan HP dede. Yang ngaji bapak ibunya. Subhanallah. Makanya ini bisa menjadi hal positif. Ingat nih, ketika Ibrahim alaihissalam setelah menghancurkan berhala-berhala itu, Ibrahim alaihissalam itu pulang ke rumah. Kemudian dipanggillah di sidang. Mereka bertanya-tanya, siapa yang menghancurkan ini? Maka kemudian dikatakan, saya dengar katanya ada seorang pemuda bernama Ibrahim, bukan seorang tua bernama Ibrahim, bukan. Seorang pemuda bernama Ibrahim. Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi umur berapa? 40 tahun. Berarti Abu Bakar As-Siddiq berapa? Sekitar 36 tahunan. Berarti Umar bin Khattab berapa? Sekitar 27 tahunan usianya. Berarti Ali berapa? Lebih muda lagi.
Memang yang bisa menjadi hal ke depan itu anak-anak muda. Maka saya bahagia sekali di Al-Ma'arij, anak-anak muda yang mau ngaji. Istiqomahlah. Insya Allah jenengan kalau istiqomah seperti itu nanti jodohnya baik. Jodohnya baik. Jenengan tuh harus istiqomah. Saya tanya ketika menjodohkan anaknya, beliau cuma nanya, ketua takmir masjid tempat Pak Tovan, Mas, nenggonmu ono ora sing bocah remaja sing kira-kira yo patutlah tinggal anakku. Begitu. Anaknya cuma satu loh ini. Jadi akhirnya dinikahkan. Begitu nikah langsung sugih to niku. Ini apa gini? Begitu nikah langsung sugih wong gitu mertuane dikasih usaha satu, nggih. Ada bakery ya. Itu orang tuanya bikin usaha di sampingnya itu. Masya Allah. Nah, istiqomah nih. Istiqomah anak muda ini siap. Ya, kita belajar dari sejarah, memang anak muda itu luar biasa. Kalau sesepuan memang harus semangat sesepuan. Kalau nggak semangat mau bagaimana? Mau bagaimana? Nih? Waktu kita tinggal sedikit. Nih. Saya juga termasuk sesepuan, Bapak Ibu. Sudah 50 tahun hampir, subhanallah. Sudah jatahnya sudah banyak. Baik, Bapak Ibu sedaya, sudah saya ingatkan tentang bahwa ini adalah bulan Hurum, maka pastikan dalam 3 bulan ke depan ini kita betul-betul efektif. Mata kita diperhitungkan melihat apa, pendengaran kita diperhitungkan mendengarkan apa. Yo nek podo-podo keliru yo ojo nang wulan saiki lah. Paham apa? Kepaksane jenengan kok corok bandel banget. Yo ojo lah bulan 3 bulan ini jangan. Paham Bapak Ibu? Rem-rem lah kalau mau. Nek rodo males jenengan termasuk tangi wengi ke males, bulan ini rodo ngeden lah. Supaya jenengan yes minimal ora ketangmu 3 rakaat ora apa lah. Gitu. Karena Allah yang menginformasikan, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi ma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Inilah agama yang benar. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali jenengan di bulan ini menzolimi diri panjenengan. Karena resikonya terlalu besar. Eman-eman. Coba itu teman matematika, yo bodoh meneh wong bulan-bulan ini wong gawe elek. Nggih. Kemudian ada pertanyaan nih, yang disampaikan ke saya untuk dibahas malam ini sebentar insya Allah terkait dengan sholat sunnah secara umum. Pertanyaannya, Ustadz, jamaah Al-Ma'arij ada yang sedang sangat semangat melaksanakan sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah sebagaimana yang kami lakukan, sebagaimana yang Pak Taufan lakukan. Kita sudah membiasakan diri untuk sholat sunnah itu ya sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya adalah, apakah ada waktu yang terlarang? Jawabannya iya. Kapan waktu terlarangnya? Waktu ba'da asar hingga datang waktu maghrib. Jadi dengan sampun sholat asar, maka sampai maghrib tidak ada sholat. Kecuali sholat yang ada sebabnya. Contoh, ba'da asar ada orang sedo, langsung dikubur niku ngoyak, maka jenengan boleh sholat mayit, sholat jenazah walaupun ba'da asar. Ba'da asar jenengan mampir ke masjid di pinggir jalan, maka jenengan boleh sholat tahiyatul masjid walaupun ba'da asar. Sebab apa? Niku termasuk yang ada sebabnya. Sebabnya Pak, sebabnya saya masuk masjid. Yang tidak boleh adalah sholat mutlak, sholat yang tidak ada sebabnya. Sholat ya saya pengen sholat, namanya sholat mutlak. Oke. Jenengan kok rasanya hati boten sekeco deg-degan, bulan aku kepingin jenengan sholat 2 rakaat. Nah ini sholat mutlak Bapak Ibu, maka itu tidak dibolehkan. Demikian juga ba'da subuh hingga datang waktu syuruk, itu juga haram kita melaksanakan sholat mutlak. Ustaz, saya kemarin melihat ada orang habis sholat subuh, sholat meneh ba'da subuh. Satu, mungkin dia tidak tahu, lagi semangat banget sholat, terus ba'da subuh sholat, mungkin belum tahu bahwa ba'da subuh itu nggak ada ba'diyah. Atau yang kedua,
orang ini orang alim, punya kebiasaan sholat rawatib qobliyah subuh, delalai waktu itu dia kelainan, telat, sehingga dia sholat subuh datang ke masjid dalam kondisi sudah takbiratul ihram, nggak mungkin sholat qobliyah subuh. Yang seperti ini dibolehkan melaksanakan sholat qobliyah subuh ba'da subuh, khusus untuk orang yang sudah punya kebiasaan, bahasa syariatnya sudah biasa mendawamkan. Jenengan niku pendak dino yo sholat qobliyah subuh, kok ndelalai ke takdir hari itu jenengan subhanallah telat, sehingga jenengan datang tidak ada kesempatan sholat qobliyah subuh, maka dibolehkan ba'da subuh setelah sholat subuh. Sebagaimana seseorang yang sudah punya kebiasaan sholat sebelum duhur 4 rakaat 22, ini termasuk sholat rawatib, maka ketika dia datang karena sebuah keadaan terlambat sholat duhur, ternyata di masjid sudah tegak sholat duhurnya, maka boleh melaksanakan qobliyah duhur ba'da duhur sekali lagi bagi orang yang sudah biasa mendawamkan. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau pertanyaannya waktu terlarang itu saja, ba'da asar sampai maghrib dan ba'da subuh sampai datang waktu zuhur. Urut-urutannya jenengan tentu saja setelah sholat wajib adalah sholat rawatib dulu yang didahulukan, baik yang mu'akkadah maupun yang kemudian urutannya ghairu mu'akkadah. Yang mu'akkadah ada berapa? 12 ya. 4 sebelum duhur 22, 2 setelah duhur sudah berapa? 6, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Totalnya berapa? 12. Itu yang mu'akkadah, sangat ditekan. Oke. Jadi ini riwayatnya kalau nggak keliru Ummu Salamah, sehingga beliau ketika mendengar tentang informasi dari Rasulullah, maka setelah saya mendengar tentang ini, saya nggak pernah lagi tinggalkan sholat rawatib. Apa di antara pahalanya? Mendapatkan istana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan di dunia kok tidak ada istana, damel dengan sholat rawatib yang mu'akkadah. Ustaz, aku kurang yang mu'akkadah, tambah yang ghairu mu'akkadah. Jadi kan boleh tambah ba'da duhur 2 lagi, sebelum asar 2 boleh, sebelum maghrib 2 boleh, sebelum isya 2 boleh. Apa dalilnya? Yang qobliyah asar terutama, baina adana ini sholat, di antara 2 adzan itu ada sholat selalu. Berarti asar masuk nggak? Masuk asar yang tenadane. Baina adana ini sholat. Atau Rasulullah antara 2 adzan, maksudnya adzan dan iqamah disebut sebagai adzan dua-duanya. Baina adana ini sholat, di antara 2 adzan itu selalu ada sholat. Maka jangan laksanakan sholat qobliyah. Silahkan, monggo. Ustaz, antara duhur sampai asar sholat itu mboten kepenak. Sementara sholat rawatib sudah semua, dengan sholat mutlak. Sholat mutlak, sholat 2 rakaat saja. Niat sholat 2 rakaat sudah. Begitu seterusnya. Malam hari jenengan nggak nyaman, dan suatu lain. Mulai kapan? Mulai ba'da isya sampai datang waktu subuh. Tutup dengan witir. Kalau jenengan hendak atau yakin bisa bangun di ujung malam. Seluruh sholat di malam hari suatu lain, ba'da isya sampai subuh. Kalau setelah tidur maka namanya tahajud. Sama-sama sholat lain itu. Sholat lain ada sholat lain biasa, ada sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat lain yang dilaksanakan seba'da tidur. Kemudian di situ ada sholat witir, sholat yang nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sholat yang penting, sangat penting. Apa amalannya pengikutnya? Istighfar. Kata Allah, hum yastaghfiruna bil ashar. Mereka itu orang-orang soleh, adalah orang-orang yang di ujung waktunya atau di waktu sahur dia banyak-banyak istighfar. Masya Allah. Itu insya Allah mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan dari jamaah. Izin minum dulu. Baik Bapak Ibu semuanya,
Malam hari ini kita akan belajar tauhid dari kisahnya Ibrahim alaihissalam.